Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah, semoga kita pagi hari ini senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar sebagai hamba kita dapat menerima apa yang Allah syariatkan kepada kita dengan ikhlas, dan kemudian kita bisa melaksanakan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian pagi hari ini masih berkenaan dengan bersuci. Kalau yang lalu sudah kita bahas tentang jenis bersuci itu ada 3. Bersuci dari hadas, bersuci dari najis dan kuman, dan bersuci dari dosa. Sekarang kita akan kaji tentang jenis air dan status kesuciannya. Air ini penting sungguhnya dalam kehidupan, karena Allah menyatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Jadi kalau begitu, air itu sesungguhnya adalah inti dari kehidupan. Kita bisa membayangkan kalau dunia tidak ada air, karena makanan kita itu butuh air, tumbuh-tumbuhan butuh air, hewan-hewan butuh air, kita sendiri butuh air. Tapi di samping itu ada fungsi air yang untuk kita, itu adalah fungsinya untuk bersuci. Karena Allah Maha Suci, kita mau mendekat kepada Dia, maka kita mesti melakukan tindakan bersuci lahir dan bersuci batin. Di dalam kajian fikih, air itu dibagi menjadi 3. Yang akan kita uraikan ini ada 3. 1, air suci dan menyucikan. Yang kedua, air suci tapi tidak menyucikan. Terus yang ketiga, air tidak suci, ya. Air mutanajjis itu air najis, ya. Jadi kalau dibagi menjadi seperti ini, itu lebih mudah mengingat. Suci dirinya dan bisa menyucikan yang lain. Ada yang suci dirinya tapi tidak berfungsi untuk menyucikan orang lain, ya, pihak lain. Kemudian yang keempat, dia sendiri memang tidak suci. Okay. Air suci dan menyucikan ialah air yang sah digunakan untuk bersuci.
baik bersuci dari hadas maupun bersuci dari najis. Karena dia suci, maka dia bisa digunakan juga untuk konsumsi. Ya. Yang termasuk jenis ini adalah air mutlak. Air mutlak itu maknanya air yang kalau disebut air itu sudah layak. Ini air, itu namanya air mutlak. Ya. Kata para ulama, huwa kullu ma'in nazal minas sama, itu mencakup semua air yang turun dari langit. Au naba'a minal ardi, juga air yang muncul dari dalam bumi, ya, dari dalam bumi. Madama bakian ala aslil khilqati, selama masih keadaannya itu seperti itu, belum berubah, ya, belum berubah. Berupa apanya? Berupa sifatnya, berkenaan dengan warnanya, rasanya, dan baunya. Ya. Al-laun wa ta'mu wa raihatu, warna, rasa, dan bau. Au taghayyara bi syai'in lam yuslib tahuriyatahu, atau air itu sudah berubah, tetapi perubahan itu tidak menyebabkan air ini tidak bisa disebut sebagai air mutlak yang suci menyucikan. Kemudian walam yakun mustakmalan, serta air itu belum digunakan. Nanti kalau sudah digunakan ada bahasanya sendiri di belakang. Jadi air dari langit maupun air yang keluar dari bumi. Ya. Dengan demikian maka kalau air yang turun dari langit itu mencakup ada air hujan, mator, al-mator, ada air salju, itu as-salj, dan ada air es, itu al-barad. Ya. Jadi es sama salju itu ya sama-sama dingin. Bedanya kalau es itu bentuknya besar-besar, kalau salju itu halus. Saya pernah mengalami hujan es, ya, tahun 2012 pas di Mekah. Ya. Jadi di Mekah kok ada hujan es, ya sak jagung-jagung itu, tos bisa diambil dari aspalan itu, bisa diambil. Ya. Yang begitu itu barot, karena butirannya besar-besar. Kalau salju lebih halus. Itu termasuk yang turun dari langit. Allah menyatakan dalam surah Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Ini Allah yang menyatakan sendiri ini. Dan Dia menurunkan kepada kalian minas sama'i, dari langit, ma'an, air. Untuk apa? Liyutahhirakum bihi, untuk mensucikan kamu dengan air itu. Jadi ditegaskan dalam Quran bahwa memang air yang turun dari langit itu salah satu fungsinya adalah untuk
mensucikan kamu dan kamu. Kemudian hadis Muslim 1382 itu ada doa Nabi, ya Allah, basuh aku dari dosa-dosaku dengan salju dan air es. Ini doa ini ada dalam salah satu doa iftitah. Yang ini jarang kita baca. Kalau doa iftitah yang kita bacakan, kabira, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi wa ya. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi, ya. Dan seterusnya. Hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang umum di kita sebagai doa iftitah, ya. Ada doa iftitah yang lain, ya, yang diriwayatkan dinarasikan oleh Abu Hurairah bahwa kata Abu Hurairah, Nabi itu kalau selesai takbir ini kemudian beliau itu diam, ya. Diam qabla ayyaqra'a, sebelum beliau membaca Al-Quran, jadi sebelum membaca Al-Fatihah. Maka Abu Hurairah ini nanya, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina takbiri wal qiraah. Itu yang engkau diam antara takbir dengan qiraah itu sesungguhnya apa yang engkau baca, ya. Karena beliau tidak membacanya dengan, ya, seperti kita surah doa iftitah itu, doa pembuka itu tidak dibaca keras. Kalau yang dibaca keras itu latihan, ya, latihan sholat anak-anak TPQ itu biasanya dibunyikan bareng-bareng. Qala, kemudian bersabda, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Itu doanya, ya Allah, jauhkan antara aku dengan dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan barat dan timur. Barat dan timur itu jauh, ya. Karena kalau sudah nyebut timur, itu terus sampai ke langit sebelah sana, itu nggak ada batasnya, jauh sekali. Kalau langit ke bumi masih separuhnya. Bab bumi itu ke bawah, itu ada langit di bawah. Tapi kalau barat timur ini jauh. Jadi Kanjeng Rasul minta dijauhkan dari dosa sebagaimana Allah menjauhkan barat dan timur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana baju putih itu dibersihkan dari noda. Nah, jadi kalau bersih dari noda itu maknanya bersih sungguhan kalau putih. Kalau kainnya tidak putih, nah itu walaupun masih ada, itu tidak kelihatan kalau sudah tapi kalau putih sampai betul-betul hilang, baru itu noda itu tidak ada.
Nah, kemudian yang ketiga, Allahumma aghsilni min khotoyaya bithalji wal ma'i wal barodi. Nabi berdoa, ya Allah, aghsilni min khotoyaya, mandikan aku, bersihkan aku, ya, cuci aku, min khotoyaya, dari dosa-dosaku, ya, bithalji, dengan air salju, wal ma'i, dengan air, wal barodi, dan dengan es, ya, dengan es. Nah, karena ada doa seperti ini, maka berarti salju dan es itu bisa dipakai sebagai alat bersuci. Nah, kita yang ada di sini itu nggak masalah kaitannya dengan air, ya. Justru kalau kita butuh es itu masih harus bikin, masih harus beli. Tapi orang-orang yang berada di wilayah-wilayah pinggir yang jauh dari Khatulistiwa, ya, di daerah utara, daerah Antartika di selatan, wah itu kalau sudah musim dingin itu susah mencari air biasa. Ada yang ada itu cenderung beku. Jadi kita yang di sini itu enak. Pokoknya yang di tengah ini enak, tiap hari bisa melihat matahari. Ya, matahari geser-geser ke utara, nanti ke selatan, paling-paling gitu, ya. Tapi kalau yang di pinggir itu, kalau di pinggir itu kalau pas di kutubnya itu 6 bulan malam, 6 bulan siang. Siangnya tidak sampai kayak kita itu. Siangnya paling tingginya siang itu hanya sekitar 23 derajat, dan matahari itu muter, bukan kayak gini. Kita di tengah kan begini, karena kita di tengah. Kalau ada yang di sini, orang yang di selatan, dia kalau di selatan kan berdirinya di atas sini. Nah, matahari kelihatan seperti ini. Nah, itu terbit sedikit, terus makin naik, makin naik, makin naik, makin naik, itu turun lagi, turun lagi, turun lagi, terus habis itu malam. Malamnya 6 bulan. Ya kayak maghrib, terus kayak isya, terus ya kira-kira seperti polnya seperti jam 8 malam, kayak itu. Habis itu mulai balik lagi. 3 bulan berikutnya menuju kayak fajar itu, terus makin siap. Tapi itu 3 bulan lamanya. Kalau kita di situ bosen. Wah, kita yang ada di tengah ini harus disyukuri, ya. Syukuri. Dan itu ada dalam hadis. Kemudian yang kedua, air laut. Ini dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 83, itu Rasul bersabda, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Dulu sudah pernah kita singgung ketika bicara soal makanan halal dan makanan haram, bahwa bangkai laut itu halal. Tapi yang kaitannya dengan ini bicara airnya. Seorang laki-laki datang kepada Nabi. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, inna narkabul bahra. Wahai Rasul, kami menyeberangi lautan dengan kapal, dengan perahu. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan kami membawa sedikit air. Membawa sedikit air. Zaman itu kan belum ada teknologinya. Kalau zaman sekarang teknologinya sudah ada. Artinya
kapal itu bisa ngambil air laut, diproses, kemudian bisa air untuk mandi, boleh juga untuk minum. Kayak yang dipakai di Tanah Suci itu, hotel-hotel itu kiriman dari air sulingan di Jeddah, diangkut dengan tangki-tangki masuk ke tandon bawah hotel itu. Bawah hotel itu pasti tandon, ya, tandon besar kayak kolam gitu. Nah itu nanti yang disedot ke atas masuk ke kamar-kamar, ya, ke kamar-kamar. Nah dulu enggak, ya sekarang juga yang nelayan-nelayan biasa itu bawa air dari darat. Lalu dia nanya, fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau itu kami gunakan untuk wudu, nanti kami kekurangan minum, tidak cukup untuk minum, kami akan haus. Afanatawadda'u bima'il bahri, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Faqala, Rasulullah kemudian bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air itu suci dan mensucikan. Airnya, air laut itu. Al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Kita tiap hari, kalau saya hampir tiap hari, ya tiap hari lah makan bangkai laut. Tiap hari. Karena makanan harian itu produk laut tapi ikan, bukan udang, bukan kerang dan lain-lain. Ya hanya bukan itu maknanya udang tidak boleh, tapi ya dijaga-jaga sendiri karena umurnya sudah tinggi, ya. Jadi ini air laut. Kemudian air sumur atau air sumber, pokoknya yang berasal dari bumi, bentuknya sumur, bentuknya air yang turun dari gunung, pokoknya yang dari tanah, ya. Itu berdasarkan hadis riwayat Ahmad bahwa Rasulullah SAW minum dan berwudu dengan air Zam-Zam. Kejadian ini terjadi ketika Nabi haji satu kali, dan kemudian 280 hari, 21 hari setelah wukuf beliau wafat, sehingga tidak ada haji beliau yang kedua. Lalu terkenallah haji itu sebagai haji wada, terkenal di belakang hari, ya, setelah tahu bahwa itu haji yang terakhir. Sebelumnya sahabat tidak tahu kalau itu haji yang terakhir. Di situ dinyatakan afadha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melakukan tawaf ifadah. Ya. Tawaf itu kan syaratnya harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kalau sa'i itu walaupun batal wudu tidak apa-apa, tapi tawafnya itu syaratnya suci, kayak sholat, ya, sholat. Nah, kemudian beliau minta diambilkan air Zam-Zam, fasyariba minhu wa tawaddo'a. Lalu beliau minum air Zam-Zam itu dan beliau berwudu dengan air Zam-Zam.
Dulu air zam-zam untuk wudhu itu ada di dalam, sekarang sudah ditutup. Di wilayah tempat tawaf itu dulu turun, itu tempat orang wudhu ambil air dan air zam-zam. Tapi karena kebutuhan untuk tawaf itu makin butuh ruang yang lebih luas, maka sekarang ditutup itu hingga lingkaran orang tawaf menjadi lebih lebar. Ini air suci dan mensucikan selama tidak berubah. Tapi ada perubahan yang tidak merusak status air itu sebagai air mutlak yang suci mensucikan. Pertama, perubahan karena sebab tempat. Seperti air yang tergenang dan mengalir di batu kapur atau belerang. Itu bau belerang. Ya. Tapi ini tidak menyebabkan bau kapur, bau belerang, itu tidak menyebabkan air ini menjadi tidak suci dan mensucikan, karena itu berubah karena tempat munculnya, mengalirnya pas di situ. Ya. Di Sampang itu ada air sumber yang bau belerang. Bahkan kalau dulu itu lewat di sampingnya itu, samping jalan raya, itu bau. Ya. Tapi airnya bersih, jernih, hanya bau belerang. Zaman dulu masih banyak orang korengan, gatel-gatel tahun-tahun 60-an itu karena gizi buruk, ya. Usum orang kena korengan itu, ya. Itu populer. Kalau gatal-gatal suruh mandi ke situ, ya. Zamannya dulu banyak orang Panun, sekarang kan sudah sulit mencari orang Panun. Kalau dulu banyak orang Panun itu. Jadi kalau tukang kalau buka baju itu seperti peta, panunya. Dulu terkenal ada Kalpanax, yang panas itu kalau ya. Sekarang kayaknya begitu sudah tidak begitu ada, ya. Karena air bersih sudah semakin banyak tersedia, produk-produk sabun sudah makin banyak dijangkau oleh orang sehingga orang menjadi lebih bersih. Yang kedua, perubahan karena lama tergenang. Kalau seperti di daerah Gresik itu kan ada embung, ya apa namanya, yang itu dipakai untuk nampung air. Nah itu kalau dia kan berada di bawah sinar matahari, lama-lama airnya makin susut, kemudian di situ muncul lumut dan segala macam itu, ya airnya lama-lama bau, tidak apa-apa itu. Ya. Kemudian yang ketiga, perubahan karena sesuatu yang ada di dalamnya, seperti ikan atau tumbuhan air. Ya. Ikan itu kan ada ikan-ikan yang memang bau. Ya. Katanya lele itu bikin bau. Bau. Kemudian yang keempat, perubahan karena sebab tanah yang suci atau karena kejatuhan dedaunan dari pohon-pohon di sekitarnya, ya, pohon-pohon sekitarnya. Sungai tempat kita itu dulu kan kalau musim kemarau kan banyak enceng gondoknya, kadang di sawah-sawah juga begitu. Itu bisa menyebabkan air berubah sifat, baunya, ya. Tapi itu tidak menyebabkan dia keluar dari posisinya sebagai air mutlak. Nah, ada catatan bahwa air mutlak ini, air itu tadi
itu menurut pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i itu makruh digunakan kalau air itu berada di wadah logam selain emas dan perak, dan itu terpapar sinar matahari. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah itu makruh, namanya air musyammash, air yang terpanasi matahari. Tapi wadahnya logam. Menurut Imam Nawawi yang juga di mazhab Syafi'i, tidak makruh. Jadi ini air musyammas itu kemakruhannya menurut sebagian ulama. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang diceritakan oleh Aisyah. Kata Aisyah, aku menjemur air di bawah matahari. Dia sengaja air dipanaskan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, jangan lakukan itu hai Humairah, fa innahu yurithul baros. Ya. La taf'ali, jangan itu kamu lakukan. Kalau air itu dipanaskan ke matahari, itu bisa memunculkan penyakit baros yang kaitannya dengan kulit, ya, kaitannya dengan kulit. Cuma kan ini berhubungan dengan soal penyakit, maka ini penting ada bagaimana pendapat ahli kesehatan. Apa iya benar itu bisa menyebabkan penyakit kulit? Karena sekarang memanasi air itu kan, orang kalau pakai tandonnya kan ada yang terbuat dari logam. Nah, ini logam. Tandon biasa ditaruh di atas dan kena sinar matahari, tapi nanti disalurkan lewat pipa-pipa, dibuka di sini, kalau siang itu anget, ya, airnya anget. Apa iya itu menyebabkan penyakit kulit? Tapi kebanyakan ulama berpendapat enggak, itu tidak makruh. Tetap suci dan menyucikan, tapi sebaiknya jangan gitu. Kalau makruh itu, sebaiknya jangan. Oke, yang kedua, ada air suci tetapi tidak menyucikan. Ini tidak sah digunakan untuk bersuci. Tidak sah dipakai untuk wudu, tidak sah dipakai untuk najis. Apa saja air yang tergolong suci tetapi tidak menyucikan? Ini ada 3. Pertama, air yang berubah sifatnya karena bercampur dengan benda suci yang membuatnya tidak cocok lagi untuk disebut air mutlak. Yaitu seperti air kopi. Nah, kayak ini air teh ini, ya. Air kopi, air teh, kuah sayur, itu kan air semua itu dan semacamnya. Ya. Itu orang kalau menyebut itu sudah tidak lumrah dia menyebut air. Apa itu? Air. Kalau sudah teh orang menyebut itu teh, itu kopi, ini kuah, ini jus. Ya. Padahal di situ ya isinya air. Ya. Itu wedang jahe, wedang jeruk. Yang begitu itu dia suci, bisa diminum, bisa dikonsumsi, tapi tidak sah untuk dipakai adus. Ya.
Tapi ini apa namanya, ada ulama yang berpendapat tetap suci dan mensucikan, yaitu ulama Hanafiyah. Bisa sepanjang campurannya itu tidak dominan. Jadi masih lebih banyak airnya ketimbang tehnya. Kayak ini kan, tehnya kan sedikit. Tehnya mungkin teh celup atau teh apa, wadahnya gelas. Itu masih bisa mensucikan. Tapi kalau dominan, kopinya 1 kilo dicampuri air 2 gelas sehingga dia lebih banyak kopinya. Atau kata para ulama Hanafiyah, kalau itu tidak dimasak, kalau dimasak ya, atau lebih banyak campurannya, maka itu tidak bisa dipakai bersuci. Bab kita apa namanya, biasa nyampur-nyampur itu. Kalau kita mencuci baju ya, pakai mesin cuci, itu kan air campuri sabun, baju dicelup, puter sama. Andaikan tidak ada air untuk biasa yang untuk bilas menghilangkan sabunnya, andaikan itu baju itu sudah jadi suci apa enggak? Jadi berikutnya itu yang kedua air sabun lagi, ketiga air sabun lagi, terus peres. Gak ada air yang tanpa sabun yang dipakai untuk bilas, semuanya air bersabun. Pikiran kita akan menyatakan udah hilang ini anunya, apa namanya, najisnya sudah hilang. Jadi ada satu madhab Abu Hanifah yang berpendapat bahwa kalau campurannya suci, itu kalau tidak dominan atau bukan tidak karena dimasak, itu boleh dipakai untuk bersuci. Air dicampur mawar, air dicampur kapur barus, itu tidak apa-apa. Ya, ini para ulama berfikir karena ada mutlak. Loh, ini kan sudah bukan air mutlak. Kalau sudah kecampuran, kalau bukan mutlak, maka tidak suci dan mensucikan. Ya, fikih seperti itu. Yang kedua, air mustakmal. Ini yang banyak jadi pembicaraan. Mustakmal itu artinya bekas pakai. Air bekas pakai, bekas dipakai untuk bersuci dari hadas yang kadarnya sedikit, kurang dari 2 kula, tidak bertambah, meskipun air itu tidak berubah sifatnya. Itu namanya air mustakmal. Jadi kalau saya wudu, saya ambil dari wadah air, kemudian saya ginikan, yang jatuh dari wajah saya itu namanya mustakmal. Saya ambil untuk ini, yang jatuh dari ini namanya mustakmal. Bukan yang di wadah itu, ya. Ini kan boleh jadi ini ditampung, wudu yang jatuh-jatuh ditampung, boleh jadi. Nah, itu apakah ini bisa dipakai untuk apa? Bersuci, dipakai untuk wudu lagi. Ini yang para ulama berbeda pendapat. Ya. Bagi ulama madhab Hanafi, status air mustakmal itu suci, bisa mensucikan najis tapi tidak bisa mensucikan hadas.
air tampungan tadi itu bisa dipakai untuk nyuci najis, tapi tidak bisa dipakai untuk wudu, untuk mandi. Ini pendapat madhab Hanafi. Bagi ulama Maliki, air mustakmal itu suci dan mensucikan. Hanya saja makruh digunakan untuk bersuci dari hadas dalam keadaan ada air yang lain. Makruh itu tidak disukai, tapi kalau dipakai boleh. Ya. Kan, kalau dibuat itu kan bisa. Orang wudu ini jatuh ke sini, salur sana, di sana kemudian ada wadahnya untuk nampung, sana dipakai wudu lagi. Itu bagi madhab madhab Hanafi nggak bisa. Tapi kalau pakai untuk najis bisa. Tapi kalau madhab Maliki bisa untuk najis, bisa untuk hadas. Dia nggak bicara jumlah. Yang namanya mustakmal itu yang sedikit. Kalau jumlahnya banyak, itu bagi madhab Syafi'i nanti itu berpendapat itu suci dan mensucikan. Kalau jumlahnya banyak. Sak masjid orang wudu tampung semua, kan akhirnya banyak itu di situ. Nah, itu bagi madhab Syafi'i itu bisa. Tapi kalau sedikit itu yang tidak suci dan tidak mensucikan. Oh itu banyak itu jatuhnya nyampur dengan air tambahan, air lain. Itu namanya jumlahnya bertambah. Kalau jumlahnya bertambah namanya bukan air mustakmal. Jadi orang wudu ke jeding itu, model-model lama itu ya, situ yang keluar itu hanya yang untuk cuci, yang untuk muka, untuk tangan, gitu semua. Itu bukan air mustakmal, karena nyampur dengan air lain. Artinya kadarnya bertambah. Yang kepake mungkin hanya 1 liter, tapi yang di situ ada 1 bak yang banyak. Itu bukan air mustakmal. Air mustakmal itu yang jatuh dari sini, dari anggota tubuh ini. Ya. Madhab Syafi'i itu kenapa itu tidak bisa dipakai untuk suci mensucikan? Karena para sahabat itu pada saat mengalami air terbatas, Nabi wudu itu tidak ditadai. Kalau orang berpikir itu masih bisa dipakai, tadai, nanti bisa dipakai yang lain, tadai lagi bisa dipakai yang lain. Tapi ketika itu tidak ditadai, ketika air tidak ada, yang lain tayamum. Nah, karena itu kata Nabi, berarti air mustakmal itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, dia sendiri itu suci karena ini bukan najis ini, tapi sisanya tidak bisa dipakai untuk bersuci karena sudah bekas. Ya. Kenapa? Ya, 2 kula ini ukuran yang dikenal di jumhur ulama karena Nabi bersabda, "Idza kana al-ma'u qullataini ya fala yahmilul khubtha." Kalau air itu jumlahnya 2 kula, maka dia tidak mengandung najis. Ya. Jadi itu tergolong air yang jumlahnya banyak. Seberapa banyak 2 kula itu? Jadi disebut volumenya 2 kula itu kalau kita punya wadah segi 4, panjang
lebar dan dalamnya masing-masing 1/4 hasta, maka itu 2 kula. Ini kira-kira ya 1/4 hasta itu ya ini. Satu hasta berapa? 45 cm. Berarti tambah 1/4-nya tambah 12 cm. Ya anggaplah 60 cm. 60 cm lebar, panjang, tinggi, dalam. Nah, jadi kalau keramik 30-an itu ya 2 keramik sini, 2 keramik ke bawah, 2 keramik ke sini. Itu 2 kula. Ya, 2 kula. Di tempat saya karena ada istilah kolla, ya. Kalau kolla itu kolam. Ya. Jadi kalau 2 kula itu bayangannya itu 2 kolam itu. Padahal 2 kula dia segini aja. Ya. Kalau 2 kolam susah mencari ukuran seperti itu kalau di Arab. Ya. Ya agama itu tidak menyulitkan intinya. Ya segitu itu sudah cukup. Oke. Kemudian C, suci tapi tidak mensucikan, yaitu air pepohonan atau air buah-buahan, baik yang memang bentuknya sudah ada airnya, atau air itu karena diperes, seperti air nau, air kelapa, tebu, itu kan ada airnya semua. Ya. Apalagi itu yang saya biasa minum itu yang merah, vitamin A untuk sayur merah, wortel. Ya. Wortel itu banyak airnya itu, parut ini kan banyak airnya. Ya. Itu ada airnya, tapi itu suci, tapi fungsinya bukan untuk menyucikan. Jadi kalau ada perasan wortel, sulit untuk cari air, ya jangan wudu pakai itu, tayamum aja. Ya. Yang air wortel itu diminum aja. Ini yang kedua, suci tapi tidak dipakai untuk menyucikan. Yang ketiga, air najis, air mutanajis. Ini tidak sah digunakan untuk bersuci, baik bersuci dari hadas maupun bersuci dari najis. Apa itu air najis? Air yang berubah sifatnya karena kecampuran najis. Itu jenis yang pertama. Ya. Jadi banyak atau sedikit kecampuran najis kok berubah, itu mutanajis. 2 kula tapi kecampuran najis dan berubah, ya 2 kula itu najis. 2 kula, kemudian ada orang luka, darahnya ke situ, terus ini berubah warnanya, itu najis. Ya. Tapi cuma tes jatuh setetes saja, tidak berubah, tidak, itu hukumnya masih suci. Yang kedua, airnya sedikit, kurang dari 2 kula, kecampuran najis, walaupun tidak berubah karena sedikit. Jadi walaupun tidak berubah, kalau airnya kurang dari 2 kula, kecampuran najis, itu hukumnya adalah air mutanajis. Ya. Tapi di sini ada
beda pendapat mengenai itu. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat itu tidak sah dipakai bersuci dari hadas dan najis. Pokoknya itu mutanajis. Ya, udah. Tapi menurut mazhab Hanafi sedikit kejatuhan najis tidak berubah, maka itu masih bisa dipakai bersuci dari najis saja. Nah, najis saja. Kalau untuk hadas enggak. Sedangkan menurut mazhab Maliki sah dipakai bersuci dari hadas dan najis tetapi makruh. Ya wong ini tidak berubah, kata Imam Malik, ini kan tidak berubah, maka ini tetap bisa dipakai bersuci dari hadas maupun najis. Tapi beliau menyatakan sebaiknya tidak. Kenapa? Karena ini masih diperselisihkan. Lebih baik cari air yang tidak ada perselisihan, itu lebih baik. Jadi keluar dari beda pendapat itu mustahab. Orang keluar dari perbedaan pendapat itu mustahab. Kayak kita wudu ya, wudu. Kemarin kan dibahas kadar usap kepalanya itu kan, ada yang berpendapat sebagian cukup, ada yang berpendapat minimal seperempat, ada yang berpendapat seluruhnya. Maka amal yang dianjurkan adalah usap aja seluruhnya. Karena itu menurut seluruh pendapat pasti oke. Kalau diusap seluruhnya. Itu namanya keluar dari beda pendapat. Ini ada yang berpendapat ini harus digosok, tidak cukup dibasahi aja. Yang lain cukup, pokoknya dialirkan air ke situ sudah sama dengan membasuh. Maka amalan yang paling sip adalah kalau digosok. Menurut yang tidak mengharuskan menggosok itu oke. Menurut yang mengharuskan menggosok itu oke juga. Itu namanya al-khuruju minal khilaf mustahabbun. Keluar daripada pendapat itu dianjurkan. Jadi lebih mantap. Oke, saya kira itu pengenalan kita terhadap alat bersuci berupa air. Kita sesungguhnya tidak biasa ketemu dengan begini-begini ini, ya. Air mustakmal yang kayak tadi itu ditampung itu tidak biasa ketemu, ya. Tidak biasa ketemu. Tapi ini karena jadi bagian dari ilmu, itu penting untuk kita kuatkan. Saya kira itu. Waktunya sudah habis, ya, sudah berbunyi. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk menambah ilmu yang itu diwajibkan dalam agama kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.